Hari ini hari ini kita mulai ini ya, terkait komunikasi terapeutik sama nanti bahas yang kemarin tak suruh ngerjain tugas. Oh iya, Ya, kelihatan nggak kelihatan. internetku jelek? Ini kita mulai dari komunikasi terapeutik ya. Ini tak jelasin dulu. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama itu ada faktor sumber pesan yang digunakan, teknis, dan ketersediaan dan terus faktor komunikatif, penguasaan masalah, penguasaan bahasa, kesempatan, dan saluran. Terus faktor pesan itu bisa dengan faktor bahasa, faktor teknis, sumber pesan. Maaf Bu, suaranya patah-patah. Halo, Ada nggak suaranya? Ya, suaranya ada nggak? ada. Oh, ya. Bentuk pesan yang disampaikan dapat bersifat informatif, persuasif, dan koersif. Itu informatif yang pertama ya, itu bentuk pesan yang memberikan keterangan atau pengetahuan bagi komunikatif, kemudian komunikatif mengambil kesimpulan sendiri. Ini tuh kayak contohnya kita menjelaskan penyakitnya, misalnya penyebabnya apa, makanan yang harus dihindari apa, pemicu penyerangnya apa, kayak gitu. Nanti kita jelasin secara kesimpulan sendiri untuk dia kayak gitu. Yang kedua itu ada persuasif. Persuasif itu adalah bentuk penyampaian pesan dengan maksud mempengaruhi komunikan untuk menerima itu semacam edukasi. eh, Contohnya eh, dilarang merokok kayak gitu. Jadi misalnya kamu ngelarang merokok itu nanti dijelasin kayak resikonya apa, kalau misalnya kebanyakan merokok, terus efeknya untuk keluarga dan diri sendiri apa. Yang terakhir itu koersif. Itu ada pesan koersif ini bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi apabila komunikasi tidak mengikuti makna pesan. Tapi ini biasanya jarang dipakai sih, ini nggak usah aja. Ini soalnya terkait kasus-kasus yang mengenai itu. Terus pesan yang baik itu terus jelas harus dengan bahasa yang jelas, simple, gitu. Atau ini faktor media biasanya eh, mata, hidung, otak, tangan biasanya yang terlibat. Terus ada faktor umpan balik itu biasanya kalau kita diskusi kayak gitu biasanya nanti kita ngajak pasiennya tanya jawab kayak gitu biasanya. Terus ini efeknya, faktor efek komunikasi itu dengan tujuan tertentu ternyata
Terus ini persepsi. Persepsi itu adalah cara seseorang menyerap tentang segala sesuatu yang terjadi di sekeliling. Persepsi seorang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa. Jadi persepsi itu adalah pemikiran. Jadi kita harus bisa Maaf Bu, apa macet dalam lagi suaranya. persepsi. Oh ya, sekarang ada Masih nggak? macet-macet. Tapi ada nggak sekarang? Ada, cuman macet-macet gitu. Jaringanku apa ya? Kurang tahu ya. Soalnya di sini jaringannya stabil, Bu. Ya, ini. Sekarang ada nggak? Ada. Oh ya, ulang ya. Persepsi itu kita itu harus bisa menciptakan situasi yang nyaman. Orang yang kita harus nilai. Nilai itu adalah keyakinan seseorang. Jadi apa yang kita yakini itu juga harus masuk dalam keyakinannya pasien. Jadi misalnya kalau misal contoh penyakit diabetes itu tidak boleh memakan gula, memakan manis karena akan mengakibatkan gulanya naik. Nah, kita harus bisa menciptakan itu untuk masuk ke keyakinannya pasti emosi. Jadi misalnya orang yang kita jelaskan itu emosi, kita juga tidak boleh ikutan emosi. Jadi kita harus merem peran atau hubungannya, peran seseorang mempengaruhi dalam menjalin hubungan kita ke antar pasien itu harus baik. Baru kita bisa menjelaskan yang kemarin kita terangin. Halo, suaraku ada nggak? Halo? Ya, suaraku ada? Patah-patah. Kalau ngomong panjang itu patah-patah, cuman kalau ngomong satu kata, dua kata itu jelas. Oh, enggak gitu ya. Oh ya, Mm-mm. ini tuh kurang lebih sama kayak yang kemarin ya. Udah tak bahas panjang yang kemarin. Ini tuh kurang lebihnya sama persis gitu. Seperti yang kemarin udah tak singgung, yang waktu kita belajar etik. Ada yang mau ditanya nggak? Untuk masalah yang di ini rombongan faktor umpan balik sama faktor media tadi kurang jelas. Oh, media itu biasanya kita kayak menggunakan contohnya leaflet, poster gitu loh, lembar balik kayak gitu. Oh, Jadi misalnya kita penyuluhan bertensi, jadi nanti kita jelasin pakai media, misalnya lewat PPT, leaflet kayak gitu. Terus kalau umpan balik itu adalah cara kita berdiskusi, terus nanti pasiennya itu merespon. Misal kita tanya, pasiennya menjawab, atau kita memberikan pasien kesempatan untuk bertanya, nanti kita yang jawab kayak gitu. Nah, mungkin langsung ke soal yang kemarin, tugas yang kemarin aja ya. oh boleh Bu. Nanti coba satu kasus diperagain satu. Satu Ini kasus. jadi nanti kan kemarin udah dikerjain tuh, kita lihat udah bener. Iya. Jadi kayaknya cuma cuma bisa menerapin, tapi nggak pas kalau ditanya bingung gitu ya. Tapi kalau lewat Iya. tulisan bisa.
Kelihatan ya? Kurang, Bu. Masih agak ngeblur. Ini kemarin bikinnya sendiri. Iya, bikinnya sendiri tapi berpikir keras. Sendiri sih bisa. Itu kemarin revisi sampai berapa kali aja itu, Bu. Tapi ini bisa. Ini bisa. Berarti kan cuma bingung cara penyampaiannya aja. Oh, terus sekarang kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Ini tak bacain soalnya, coba nanti dipraktekin ya. Ya. Ini tuh ada pasien laki-laki berusia 17 tahun datang dengan pos kecelakaan lalu lintas. Keluhannya itu pusing, mual-mual, muntah lebih dari 5 kali. Riwayat pasien jatuh di jalan setelah minum miras. Pasien datang hanya ditemani warga setempat. Untuk saat ini pasien dalam keadaan sadar dan dapat diajak berkomunikasi. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Ini kan udah nemu poinnya kan? Iya. Udah nemu poinnya. Terus setelah udah nemu poinnya kan ini udah mulai ke prakteknya. Coba dipraktekin. Cara penyampaian, cara ngomongnya gimana? Sesuai yang di teks nggak? Iya, boleh dikembangin kalau mau dikembangin. Tapi yang di teks sudah benar. Jadi kan untuk yang pertama kita menanyakan kronologis kejadian tersebut kepada warga yang mengantar pasien. Hmm. Jadi
Mohon maaf Pak, tadi kronologis kecelakaannya bagaimana ya? Nadanya kayak gitu. Tidak. Mohon maaf Pak, tadi kronologis kecelakaannya bagaimana? Iya, Boleh. contohnya. Mohon maaf Bapak, tadi kronologis kecelakaannya bagaimana ya? Jadi ada tanda petiknya, ada tanda komanya, ada tanda jeda perkataannya. Nanti yang soal kedua sama ketiga teksnya udah benar nanti dibikin video ya, dikirim saya besok. Yang kedua sama yang ketiga. Mm-mm. Ini yang pertama sekarang dipraktekin dulu. Jadi tadi maaf Bapak, tadi kronologis kecelakaannya bagaimana ya? Oh, benar. Gitu. Mm. Tapi nggak boleh terbata-bata. Jadi harus jelas informasi yang keluar dari mulut itu kata-katanya udah harus jelas. Jadi gini, mohon maaf Bapak, tadi kronologis kecelakaannya gimana ya? Mohon maaf Bapak, tadi kronologis kecelakaannya bagaimana ya? Benar. Terus kan aku warganya nih, tak jawab. Kami juga kurang tahu Mm-mm. Mbak, tiba-tiba aja kecelakaannya terjadi. Kita tiba-tiba diingetin aja. Emang ini harus kayak gini ya? Kayaknya enggak. Diganti ya? Tak ganti. Boleh. Oh gitu. Baik Bapak. Kan lebih bagus daripada, oh gitu ya? Bukan sama teman. Oh, iya, iya, iya. Nah, kan, Lebih sopan. sekarang coba di, Dibaca gitu. enggak, dari sini. Yang baik Bapak coba oh, bilang. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Iya Mbak, terus langsung ke pasien. Hmm, Bagaimana Mas? Apakah sudah sadar? Yakin pasien ditanya sadar apa enggak? Nggak yakin. Oh. Coba Mas, dibilang. bagaimana? Mas, bagaimana apa yang dirasakan sekarang? Pusing aja sih Mbak. Kalau ini udah benar. Coba. Ma- Mas tadi jatuhnya ingat. Mas tadi perginya sama siapa ya? Gini. Mas, tadi jatuhnya ingat. Mas tadi perginya sama siapa ya? Oh, jadi di bagian masnya itu ada koma gitu. Penekanan. Kanan. Mas, tadi jatuhnya ingat. Mas tadi perginya sama siapa ya? Saya pergi sendiri Mbak. Mohon maaf Mas, karena ini kita mau mendata tentang identitas Mas. Apakah Mas ada KTP atau SIM? Pengulang kata itu nggak boleh. Mohon maaf Mas. Karena ini kita Karena ini kita mau mendata identitas mau Mas.
Maaf Bu, suaranya macet. Hmm. Jadi mohon maaf. Mohon maaf Mas, karena ini kita mau mendaftarkan untuk kepentingan kelanjutan perawatan. Boleh pinjam identitasnya? Ada KTP atau SIM? Ya udah dikasih nih KTP-nya. Hmm, Terus maaf Mas, ini saya kayak daftarkan. gini. Enggak gitu. Maaf Mas, ini dari pihak kami atau ada kerabat yang dapat dihubungi untuk mendaftarkan? Mbak ini dari sini aja. Ini nggak bisa kayak gitu. Itu masih salah ya. Masa? Oh ya sudah kan nggak mungkin. Kurang sopan. Lebih bisa. Hmm. Baik, Mak. Baik, Mas. Kami daftarkan dari sini. Ini cross check kan maksudnya yang di bawah ini. Hmm. Coba dibilang kalimatnya. Coba aja. Cara ngomongnya gimana? Ya, yang ini, yang bagian Mas ini untuk alamatnya gitu. Ah, Mas, ini untuk alamatnya sesuai ya sama yang di sini. Mas di rumah tinggal sama siapa? Dan tadi mau kemana? Maaf Mas, ini semisal nanti terkait kondisi Mas yang harus kita jelaskan, tapi Mas belum ada walinya. Ini sesuai dengan aturan rumah sakit, harus ada walinya Mas. Tidak bisa diurus sendiri oleh pasien. Karena ini kasusnya kasus kecelakaan. Nah, kalau kasus kecelakaan itu nggak ada biasanya, kata ini. karena ini kasus kecelakaan, kalau kasus kecelakaan ini ditambahin, karena ini kasusnya kasus kecelakaan. Jika kasus kecelakaan itu biasanya nanti akan ada laporan dari pihak polsek, Mas. Ininya juga hilangin. Ini menurutmu kalimat ini muter-muter nggak sih? Iya,
Kan lebih enak. Coba dibaca. Mas, untuk data yang di KTP sudah benar ya. Mohon maaf, Mas, ini harus ada wali yang bertanggung jawab. Bisa dihubungi keluarga atau kerabat, Mas. Nanti kita bantu. Karena biasanya kalau kasus kecelakaan harus ada pelaporan ke Polsek dan akan berpengaruh terkait asuransi yang digunakan. Kan lebih enak. Ya. Ya, kata-kata kayak gini. Iya, Mbak. Berarti ini tidak bisa. Iya. Terus, Tidak bisa, Mas. Soalnya ini nanti pasti ada polisi yang ke sini untuk menanyakan terkait kronologis dan juga biasanya menanyakan tentang kendaraan. Jadi, apakah ada nomor keluarga yang bisa dihubungi atau rekannya mungkin? ini udah benar. Cuma nggak usah pakai mungkin. Jadi, apakah ada nomor keluarga yang bisa dihubungi atau rekannya? Kayak gini ya, contohnya ya. Iya, iya. Berarti ini nanti ini yang kedua sama ketiga nanti kayak gitu, tapi dibuat video cara pengucapannya yang benar sama intonasi-intonasi yang harus jelas. Jadi kayak contoh tidak bisa Mas, soalnya ini nanti pasti ada polisi yang akan ke sini menanyakan terkait kronologis dan juga biasanya menanyakan tentang kendaraan. Jadi apakah ada nomor keluarga yang bisa dihubungi atau rekannya? Jadi harus ada cara bicara kita ke pasien itu beda dengan cara kita bicara ke teman. Ada yang mau ditanya nggak? Paham nggak? Ini nanti yang nomor 2 sama nomor 3 itu perlu perbaikan nggak, Bu? Kalau kemarin sih saya lihat udah enggak, cuma mungkin pengurangan-pengurangan kata yang ini loh, kayak oh tidak, oh iya, diilangin aja ohnya. Oh, gitu, gitu. Jadi nggak bisa, gitu. Ini kan masih bukan bahasa baku. Mm-mm. Nah, itu nanti cuma diilangin itunya aja sih. Maksudnya yang lain udah bisa. Cuma diilangin yang kayak kata, oh iya, oh tidak. Kan nggak mungkin kita pakai pasien gitu. Jadi tinggal pengurangan kalimat aja ya? Oh, oh, Oh. yang itu dibuang semua. Itu ya. Iya. Terus dibikin video kayak gini. Jadi pura-pura ngomong ke pasien. Yang kalau memang butuh satu orang buat pura-pura jadi pasien, nggak apa-apa. Kayak perubahan gitu. Dikirim Tapi saya. kalau sendirian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya cuma butuh intonasi kamu, cara kayak kamu ngomong ke pasien tuh kayak gimana. Jam 10, jam 10 sampai jam 12 ya, Oke, baik. bisa. Apa masih Insya kerja? Allah bisa. Sebenarnya masih kerja, cuman pasti ada waktu luangnya kok. Kalau pulang kerjanya jam berapa? Saya di sini 24 jam.
Kerjanya itu 24 jam. Iya, ini dikasih waktu buat ikut diklat ini. Oh, gitu. Hmm, oh, berarti itu tinggal di rumahnya dokternya. Iya, Gitu. iya. Oh, tak kirain tuh di rumah gitu loh. Ya udah, ini jam 10 sampai jam 12 bisa. Maksudnya nanti kalau kan kita bahas lagi malamnya. Nanti kalau masih ada yang salah tak koreksi terus malamnya tak ini lagi gitu. Soalnya Oh, besok saya iya, masih Bu. malam. Ini tak Iya, Bu. selesaikan sekarang ya. Soalnya saya mau masuk malam. Eh, ini nanti coba dibuat video. Ini udah bagus, udah bisa merangkai katanya, tinggal cara pengucapan sama latihan lebih banyak latihan aja. Ngomong sendiri depan kaca kayak gitu. Ini tadi ya untuk malam ini cukup. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Ada yang belum jelas? Ya, oh ya udah. Nah, untuk malam ini semoga ilmu yang diberikan dapat diterima dengan baik dan bisa diamalkan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup nggih. Oke, Bu.